Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah kembali menonton di channel saya. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan antara mereview dan menjelaskan ya, melihat atau memperlihatkan, terutama ini ada mesin TV Cina. Ya, terutama mesin Cina. Di sini saya melakukan modifikasi beberapa poin, tentunya dengan tujuan dan buat antisipasi ketika terjadi trouble. Dan di sini kebanyakan untuk mesin Cina dia mengalami kerusakan pada bagian area power supply atau bagian yang tegangan yang mensuplai semua pada mesin. Dan di sini untuk solderan di bagian power supply kita servis, dicek solderan full satu persatu, dipastikan tidak ada yang kendor. Dan untuk selanjutnya yaitu pada penjamperan. Di sini kita memperlihatkan bagian jumper yang kurang bagus. Di sini ada mungkin ada satu. Kita kunci dulu. Dan di sini ada ya. Pada TV Cina untuk jumper kawat kebanyakan memang kurang bagus. Jadi untuk penghantarnya mungkin nggak bisa maksimal dari beban. Contoh beban dia 15 watt melewati jumper, dia kemungkinan bisa jadi turun antara 5 sampai 10 watt saja bebannya. Hal ini yang akan membuat kinerja power supply semakin meningkat karena adanya perbedaan ampere. Di sini untuk tegangan mungkin sama, hanya perbedaan ampere. Kita ganti dengan jumper kawat email yang bertujuan untuk menghindari dari sifat korosi suatu jumper kawat biasa. Di sini untuk jumper kawat emang mungkin dia khusus karena ketika dia mengalami korosi cukup parah dan sebelum putus kita tes benar dia jumper, bukan jadi resistor atau apa yang lainnya. Yang jelas dia emang terukur masih jumper alias 0 ohm, mungkin 0,000 sekian ohm ya. Untuk ini jumper emang dia khusus. Kita ganti pakai kawat tembaga atau email sebagai pengganti jumper untuk menghindari sifat korosi. Dan untuk kawat emailnya kita gunakan kawat email yang berkualitas, bukan kawat email yang abal-abal agar tidak terjadi jamur ya untuk ini. Dan untuk bagian mana sajakah yang diganti? Terutama yang pertama adalah di area power supply. Ketika ada jumper kita ganti semua dengan kawat email. Selanjutnya di area tegangan di sini terutama sampai ke flyback, IC vertikal, sama baik ke audio sama IC sama transistor pembagi. Di sini transistor pembaginya kita rubah jumpernya pakai jumper email semua. Dan untuk blok horizontal sama VCC ke trafo horizontal driver kita juga, untuk kalau ada terdapat jumper kita ganti dengan kawat yang email yang bagus. Dan untuk hasilnya gimana setelah saya melakukan sebelum penggantian, kita sudah tes dulu mesin nyala, namun ada beberapa kejanggalan yang membuat kita terpaksa harus menggunakan jumper kawat email atau tembaga.
Yang pertama di area power supply, dia cenderung lebih panas daripada yang jumper tembaga, dia lebih dingin. Untuk ini yang pertama untuk area power supply. Yang kedua untuk suara desisan pada flyback, dia cenderung berkurang. Yang awalnya mungkin desisannya cukup kencang atau tingkat radiasi atau kebocorannya di keluar tabung mungkin agak kencang, biasanya karakter TV Cina memang seperti itu. Kita ganti jumpernya saja dulu, dia langsung berkurang drastis, jadi enggak seperti ada kebocoran dari flyback, sudah mulai berkurang drastis, dan kurasa untuk hal ini aman. Untuk IC vertikal dia sedikit lebih dingin, dan untuk horizontal tentunya dia akan lebih sedikit dingin, nggak terlalu overhead atau panas. Untuk gambar kurasa sama, nggak ada perbedaan. Mungkin kalau terjadi kebocoran masih parah pada flyback, kita yang perlu cek di bagian kapasitor 2 ini, kita cek dulu apakah sesuai dengan nilai yang tertera pada bodi atau dia sudah mulai menurun kapasitasnya. Untuk elko B+ dia masih pakai ori, yang satu sudah diganti karena sudah terjadi kebocoran elko atau ngompol di bagian bawah. Selanjutnya ada lagi enggak ya? Oh ya, untuk ini ya saya memperlihatkan saja bagi kawan yang ingin ganti flyback, mungkin ini jadi acuan atau sebagai bahan pertimbangan. Untuk mereknya kita coba zoom ya, karena ini pakai tripod. Ya, di sini saya dapat dengan merek Hen. Nggak tahu ini emang flyback ori dari mesin Cina, kayaknya seperti itu. Dan untuk ini saya sudah coba, ternyata bagus, tidak mengalami konsleting atau flyback error pada biasanya yang menjadi tren sekarang. Banyakan habis beli dipasang setengah jam flyback mati, koid atau terjadi hamil bodi di sini. Dan kita pasang untuk yang merek ini, alhamdulillah aman, nyaman, tidak mengalami kendala apapun. Dan untuk gambar bagus, presisi. Untuk ini mungkin kawan ada yang mau melihat atau sebagai bahan pertimbangan ketika mau beli flyback TV, terutama TV Cina. Ini ada dari merek Hen, dia bagus dan sangat recommended ya. Untuk gambar juga bagus, untuk yang lainnya udah presisi pas seperti aslinya, dan katanya ini emang flyback ori. Nggak tahu juga karena berbeda tahun, berbeda produsen ya kemungkinan. Dan untuk jalur, yang penting untuk TV Cina diperhatikan benar di bagian jalur, terutama di bagian solderan, dia sudah terjadi retak atau gimana, kita harus cek solderannya satu-satu. Dan untuk ini saya sudah cek semua total, alhamdulillah sudah beres. Untuk bagian yang lainnya, misalnya untuk ini saya sengaja nggak ganti jumper karena terlalu makan waktu. Yang penting di bagian ini ya, yang sebagai pusat utama, yaitu di bagian transistor pembagi tegangan atau transistor tegangan dari 8, 5 sama mungkin satu lagi 12 apa ya, atau sebagai switch. Kita perhatikan betul, dari jumper kita ganti yang bagus, resistor dicek lagi satu-satu biar tidak terjadi error atau kerusakan yang mengakibatkan salah satu fungsi dari mesin Cina ini rusak. Kita kemarin udah ganti flyback, udah ganti jumper,
sama IC vertikal karena sempat terjadi kebocoran pada flashback. Kita ganti IC vertikal dengan yang ori sama, kita pasang, tes 1 hari penuh, mesin dibilang saya tes sudah masuk kategori sangat aman dan lebih dingin dari yang mesin standar atau biasanya. Untuk yang lainnya oke, nggak ada masalah. Yang sebagai bahan pertimbangan utama yaitu pada jumper, saya sudah buktikan sendiri, untuk hasilnya emang sangat-sangat bagus. Yang penting bagian vital, misalnya di area fotokopler, mungkin area fotokopler ini, yang area-area vital dari fotokopler ke 160 volt itu harus benar-benar dicek. Kalau perlu diganti fotokoplernya sekalian, punya yang bermerek, karena beda fotokopler kemungkinan dia cukup mempengaruhi pada mesin. Walaupun sederhana sebagai fotokopler, namun dia berbeda hasil. Untuk yang lainnya nggak masalah. Oke, sekian ini informasi dari saya sebagai bahan pertimbangan, dan saya akan save di sini biar saya bisa memahami lagi ketika saya mengalami keluhan kerusakan yang sama dari flashback berdesis atau bocor ya. Walaupun dia baru dipasang namun keluar apinya kok agak kebesaran, kita pakai flashback bagus sekalipun, kita cek dari sini, oh dari jumper sebagai penyebab utama. Yang kedua dari komponen, kemungkinan ada yang terjadi masalah terutama di bagian kapasitor horizontalnya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like untuk simpan di koleksi Anda, karena suatu saat siapa tahu berguna. Komen agar kami tahu kualitas kami memberikan informasi kepada Anda apakah bisa dipahami atau sedikit membingungkan, dan share bila video saya bermanfaat bagi kawan-kawan Anda. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak tertinggal informasi terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.